Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Mutimilatina, asal kelas dari Kimia A dengan nomor NIM yaitu 1207040024. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS yang telah saya jawab. Nah, di sini ada 3 soal UAS. Yang pertama saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu diketahui nilai turunan X, yaitu X-2 dikali X-3 dikali X-4. Nah, lalu diketahui juga nilai fungsi, yaitu F2 menghasilkan 2, F3 menghasilkan 3, dan F4 menghasilkan 1. Maka gambarkan grafik yang mungkin untuk F. Nah, yang pertama kita itu mencari dulu titik kemonotonan atau titik ekstrimnya. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya karena sudah diketahui turunan pertamanya, jadi kita langsung masukkan saja. Maksudnya kita langsung mengeluarkan saja. Bagaimana sih caranya? Nah, kayak gini. Misalnya di sini itu X-2 ya. Nah, X-2 sama dengan 0. Karena di sini sama dengan 0 ya. Lalu berapa sih hasilnya? Nah, X sama dengan 2. Nah, begitu juga seterusnya untuk X-3 dan juga X-4. Maka akan dihasilkan titik kemonotonan, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Nah, lalu kita mencari juga titik kecakungannya. Bagaimana sih caranya? Nah, untuk mengetahui titik kecakungan, kita itu harus cari tahu dulu bagaimana sih cara kita mencari turunan kedua. Nah, karena sudah diketahui turunan pertama, maka kita mencari turunan keduanya. Nah, turunan keduanya telah dihasilkan dari turunan pertama, yaitu X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 26X min 24 sama dengan 0. Maka turunan keduanya yaitu 3X kuadrat min 8X plus 26 sama dengan 0. Nah, untuk lebih mudahnya mencari faktor seperti ini, kita menggunakan cara diskriminan. Nah, bagaimana sih caranya? Diskriminan ini caranya yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari mana sih nilainya? Nah, ternyata ini sebagai nilai A, 3 ini. Lalu ini min 18 sebagai nilai B. Lalu nilai C-nya itu yaitu 26. Nah, setelah itu akan menghasilkan nilai 3 plus minus akar 3 per 3. Oleh karena itu, diketahuilah X1-nya itu 3,577 serta X2-nya itu 2,423. Nah, setelah itu kita langsung mencoba titik uji, yaitu dengan cara memasukkan nilai titik ekstrim, yaitu ini yang X2, X3, 4. Nah, tapi ternyata bukan itu titik ujinya. Nah, apa? Nah, ternyata titik ujinya itu yang diantara di sini diketahui kan titik ekstrim itu 2, 2,423, 3, 3,577 serta 4. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya ini yaitu di antara 2 dengan 2,423 saya misalkan yaitu 2,2 dan juga seterusnya. Nah, bagaimana cara mengetahui turun? Lalu bagaimana cara mengetahui cekung atas dan cekung bawah? Nah, yang pertama, cara mengetahui turun yaitu dengan cara kita masukkan nilai 1,5 atau nilai 2,2 dan seterusnya ke titik ini, ke persamaan turunan pertama. Nah, setelah itu apabila diketahui hasilnya itu kurang dari 0, maka dia itu turun. Nah, sementara apabila kita masukkan 2,2 kepada persamaan turunan pertama, nah berapa sih? Nah, ternyata lebih dari 0, maka dia itu naik. Nah, lalu bagaimana sih cara mengetahui cekung atas dan juga cekung bawah? Nah, ternyata cara mengetahui cekung atas dan cekung bawah ini, yang pertama nih, kita tuh sama masukkan juga titik uji ini ke dalam turunan kedua. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita masukkan saja langsung 1,5 ke dalam XX ini. Nah, setelah itu apabila diketahui lebih dari 0, maka dia itu cekung atas. Cekung atas. Lalu apabila kurang dari 0, maka dia itu cekung bawah. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu kita dapat menggambarkan seperti ini.
Nah, karena sudah diketahui pada soal yaitu F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 3, dan F4 sama dengan 1, maka kita dapat langsung substitusikan dalam grafiknya. Seperti ini, 2 dan 2, terus Y-nya itu 3, lalu X-nya 3, lalu 4 dengan Y-nya 1. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Gitu. Nah, lalu untuk mengetahui ini turun ke atas, naik ke atas, begitu. Nah, dengan cara ini tadi ya. Nah, selesai nih nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Bagaimana sih cara pengerjaan nomor 2 ini? Nah, cara pengerjaan nomor 2 yaitu dengan cara yang pertama nih, tentukan domain dan range dari F ini, fungsi F. Ternyata ini kan, kita tulis saja langsung domain F-nya itu, yaitu X dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, atau X 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2, atau X dengan 2 kurang dari X dengan kurang dari sama dengan 5. Nah, dengan itu adalah bilangan real. Domain itu daerah asal ya. Nah, sementara itu bagaimana sih dengan range-nya? Nah, range-nya juga kita akan menghasilkan nilai 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 dengan X yaitu bilangan real. Nah, bagaimana sih cara mengetahui bilangan range ini? Yaitu dengan mensubstitusikan angka-angka tersebut ke dalam ini. Lalu akan menghasilkan nilai apa saja nih? Ini 0, 2, 3, 4, dan 5. Tuh. Lalu bagaimana sih cara mengerjakan yang B? Nah, yang B ini apa sih? Nah, gambarkan grafik bagi fungsi F. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, untuk 0 dan 1, kita itu dapat mendapatkan dengan cara ini, memasukkan atau mensubstitusikan ke dalam 2X. Maka akan dihasilkan 2 dikali 0 yaitu 0, 1 dikali 2 yaitu 2. Nah, sementara untuk nilai 2 yaitu ini, nah, ternyata tetap konstan, maka seperti ini gambar grafiknya. Lalu bagaimana untuk yang seterusnya? Nah, yang seterusnya kita masukkan juga ke ini, fungsi yang X. Karena di sini ada 3, 4, 5 gitu. Nah, kita masukkan saja langsung ke sini. Oh, ternyata fungsinya X. Ya sudah, berarti si Y-nya juga yaitu 3, 4, dan 5. Maka akan seperti ini gambarnya. Dari yang konstan menjadi naik. Begitu juga yang ini. Gitu. Lalu bagaimana sih cara yang C-nya? Nah, cara C yaitu bagaimana dengan nilai batas bawahnya 0 dengan batas atasnya 5 dengan fx dx. Nah, bagaimana ya? Oh, ternyata begini cara mengintegralkannya. Yang pertama, karena setelah diketahui pada soal yaitu 0 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 seperti ini dengan fungsinya 2x. Lalu ini juga sama seperti ini. Ya, dan ini juga berlaku seperti ini untuk yang X. Lalu setelah itu kita integralkan nilai 2X, 2, dan juga X. Dan akan menghasilkan seperti ini. Bagaimana sih cara mendapatkan X kuadrat? Nah, seperti ini. Jadi apabila ada yang belum mengetahui caranya yaitu 2X, kan ini ada pangkat 1, ditambah 1, nah, nilai ini nantinya akan ke depan. Ke bawah ini. Jadi 2/2 X 2 itu sama saja dengan X kuadrat, maka akan menghasilkan X kuadrat, dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah itu kita langsung substitusikan. Bagaimana sih cara mensubstitusikannya? Nah, yang pertama begini. Karena ini batas atasnya 1 dengan batas bawahnya 0, maka kita substitusikan dulu terlebih dahulu kepada yang satu ini. Nah, 1 ke X kuadrat jadi 1, terus ini min 0 kuadrat 0, dan seterusnya, dan sehingga kita akan menghasilkan yaitu 1 plus 2 plus 21/2 yaitu 13,5 seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara nomor 3? Nah,
cara nomor 3 ini apa sih yang ditanyakan? Yang pertama yang ditanyakannya itu yaitu volume benda. Nah, untuk mengetahui ini volume benda apa, kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih caranya? Kita begini dulu nih caranya. Yang pertama, karena di sini telah diketahui ya, Y-nya itu fungsinya itu 4 min 2x dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 berputar-putar terhadap sumbu x. Nah, sehingga apabila kita mencari nilai x dan y-nya agar mendapatkan hal seperti ini, yaitu dengan cara 4 min 2x sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan menghasilkan x-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu kita akan mendapatkan nilai titiknya itu 2,0. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan nilai y-nya? Nah, sama saja ternyata. Nah, tetapi bedanya yang menjadi 0-nya itu yaitu nilai x-nya. Sehingga akan didapatkan y sama dengan 4 dengan titik yaitu 0,4. Nah, sehingga akan mendapatkan gambar seperti ini. Lalu, bagaimana sih cara mencarinya? Ini tuh bentuk apa sih? Nah, karena ini bentuk segitiga siku-siku, lalu dia berputar terhadap sumbu x, nah, kita bayangkan saja, ini seperti ini. Lalu dia tuh berputar, kan berarti berputar ke sini. Oh, ternyata seperti ini dan akan menghasilkan apa ini? Kerucut. Nah, betul sekali kerucut. Nah, dengan dia ini sebagai tingginya yaitu 2 dan 4-nya ini sebagai jari-jari. Nah, bagaimana sih cara menentukan volumenya? Nah, kita juga bisa menggunakan langsung cara volume yang sudah kita ketahui ya pada sekolah-sekolah sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi, yaitu sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t atau tinggi. Nah, bagaimana caranya? Sepertiga pi, nah r-nya itu berapa tadi? 4, dengan t-nya itu berapa? 2. Nah, akan menghasilkan berapa? 4 kali 4, 16 kali 2, 32 per 3. Nah, berarti 32 per 3 pi. Nah, ternyata tidak hanya satu cara saja loh, ternyata ada cara lain. Nah, cara lainnya ini menggunakan cara integral. Cara integralnya itu memang pada rumus awalnya seperti ini. Pi, ini 2, lalu ini y kuadrat dx, begitu. Nah, karena ininya itu telah diketahui di sini ya, menghadap langsung batas bawahnya 0 dengan batas atasnya 2, sehingga kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Langsung kita pecahkan agar lebih jelas, yaitu 16 min 16x plus 4x kuadrat, lalu kita integralkan, maka kita akan menghasilkan seperti ini. Integralnya 16x min 16x kuadrat per 2 dengan tambah 4 per 3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan juga batas atas 2. Nah, lalu kita langsung substitusikan aja seperti yang sebelumnya. Nah, 2-nya ke dalam x dan juga 0-nya ke dalam x. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Pi, nah 16 kali 2 32, 16 kali 2 kali 2 bagi 2 yaitu 32. Sementara ini 4 per 3 dikali 2 pangkat 3 atau 2 kubik, maka kita akan menghasilkan 32 per 3. Sementara ini karena dia 0, 0, dan 0, maka hasilnya pun 0. Nah, bagaimana sih? Nah, ternyata tinggal langsung saja, ini berapa? 32 kurang 32, 0. Ditambah 32 per 3. Oh, 32 per 3 pi. Wah, sama ternyata ya. Mau pakai cara apapun sama, asal kita tahu bentuknya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.